Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad, NPM A1G019-018. Saya dari kelas 4C PGSD JIP FKIP Unip. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang listrik, kemagnetan, elektromagnetik, dan rangkaian elektronik guna memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar fisika dan IPA di bawah dosen pengampu Bapak Pevi Nopedman MPD. Langsung saja. Nah, yang pertama yaitu materi listrik. Nah, listrik tentu teman-teman tidak asing lagi melihat listrik. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, listrik juga sering kali kita temukan. Lantas, gimana sih sejarah ditemukannya listrik? Nah, berdasarkan buku dan artikel yang sudah saya baca, bahwa di tahun 1600-an, tepatnya di masa Yunani kuno, ditemukan seorang ilmuwan menemukan listrik, yang mana beliau menemukan listrik tersebut lewat batuan ampar, sehingga yang terjadi dengan eh, yang berkaitan erat dengan kemagnetan. Beliau melihat batu tersebut disambar oleh petir sehingga mampu menghasilkan suatu cahaya atau bisa menghasilkan api. Nah, itulah sejarah singkat tentang listrik. Seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan-ilmuwan yang mencoba untuk menyelidiki bagaimana sejarah terbentuknya listrik. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan seperti Mr. Faraday yang tertarik untuk menentukan dan menemukan bagaimana terjadinya listrik tersebut. Nah, lantas melalui percobaan-percobaan tersebut timbul beberapa pendapat para ahli tentang listrik yang mana hingga kini masih menjadikan atau mengklasifikasikan listrik itu menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, listrik statis ini merupakan listrik yang terbentuk secara sederhana atau bisa juga dikatakan sebagai listrik yang diam karena listrik ini tidak banyak dipercobakan dan reaksinya pun juga secara spontan. Eh, Contoh dari listrik statis ini atau listrik yang digosok ketika teman-teman boleh menguji listrik statis ini akan kebenarannya. Tahapan yang pertama, teman-teman harus menyiapkan penggaris plastik yang atau bisa juga diganti dengan eh, pulpen. Yang kedua yaitu teman-teman juga bisa diminta untuk mensobek kertas sekecil mungkin. Nah, langkah yang kedua setelah teman-teman melakukan hal tersebut, teman-teman boleh menggosokkan penggaris plastik tersebut atau pulpen yang teman-teman ambil tadi, misalnya di atas meja dalam waktu yang beberapa kira-kira 1 menit. Setelah itu, teman-teman dekatkan pulpen atau penggaris tersebut ke serpihan kertas yang sudah teman-teman sobek tadi. Nah, maka bakal nampak langsung bahwa kertas tersebut dapat ditarik oleh penggaris atau dengan pulpen tadi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan adanya listrik statis. Nah, seiring berkembangnya waktu, ternyata listrik statis ini memiliki eh, menimbulkan atau menimbulkan sebuah aturan atau menimbulkan sebuah kaidah yang mana menghasilkan sering juga disebut dengan gaya elektrostatis atau juga disebut dengan hukum Coulomb. Nah, yang mana di dalam hukum Coulomb ini berbunyi bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dan dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara antar kedua muatan sehingga secara matematis untuk listrik statis yang menghasilkan hukum atau kaidah, maka listrik statis menghasilkan hukum yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per M kuadrat. Yang mana F itu sama dengan gaya elektrostatis,
K sama dengan konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan Q1 dan Q2 itu merupakan muatan, dan M merupakan jarak. Untuk listrik dinamis sendiri, jenis yang kedua yaitu listrik yang diinduksikan. Nah, di dalam prosesnya, listrik dinamis ini menghasilkan beberapa aturan. Yang pertama yaitu hukum Ohm yang berbunyi V sama dengan I dikali R. Untuk mencari V sama dengan beda potensial, dan I sama dengan arus, dan R sama dengan hambatan. Nah, untuk mencari arus itu sendiri, maka rumusnya yaitu beda potensial dibagi dengan hambatan. Sedangkan untuk mencari hambatan sama dengan beda potensial dibagi dengan kuat arusnya. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua macam. Hukum Kirchhoff satu, hukum sirkuit Kirchhoff satu, dan hukum sirkuit Kirchhoff 2. Untuk hukum um, sirkuit Kirchhoff satu dirumuskan dengan I masuk sama dengan I keluar, karena jumlah kuat arus yang masuk ke dalam muatan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Sedangkan hukum Kirchhoff atau sirkuit Kirchhoff 2 itu dilambangkan dengan sigma beda potensial atau sigma potensial sama dengan I dikali dengan M atau kuat arus dikali dengan hambatan. Nah, lantas di sini juga terdapat beberapa komponen-komponen yang menyusun akan listrik. Yang pertama yaitu komponen proton, yang kedua neutron, dan yang ketiga elektron. Nah, komponen proton ini komponen yang bermuatan positif, dan komponen neutron itu komponen netral, tidak mengandung unsur positif dan unsur negatif. Sedangkan komponen elektron ini mengandung unsur negatif. Adanya reaksi antara proton dan elektron, yaitu eh, keduanya saling berlawanan atau bakal terjadi proses tarik menarik antara kedua muatan tersebut. Itu untuk listrik. Nah, di listrik juga kita sering temukan dengan beberapa rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian seri, dan yang kedua yaitu rangkaian paralel, dan yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Nah, rangkaian seri ini disusun secara sederhana melalui yang mana penyusunan secara sejajar, sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara bercabang. Nah, jika eh, list rangkaian seri ini dilakukan secara bercabang, dilakukan secara sejajar, maka jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain akan dimatikan. Sedangkan rangkaian paralel itu em, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dan rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua yaitu magnet. Nah, magnet di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Sedangkan dengan untuk cara membuatnya, magnet ini bisa dibuat dengan cara digosok dan diinduksikan. Lalu di dalam magnet juga terdapat kutub positif, kutub utara, dan kutub selatan. Yang mana jika keduanya dua buah magnet saling didekatkan dengan berlawanan kutub, maka bakal terjadi proses tarik menarik. Sedangkan jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka bakal terjadi proses tarik menarik. Sedangkan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, bakal terjadi proses tolak menolak antara kedua magnet tersebut. Nah, di dalam magnet juga yang ketiga yaitu menghasilkan gelombang elektromagnetik, yang mana elektromagnetik ini gabungan antara listrik dan magnet. Untuk itu, sehingga timbul aturan di dalam elektromagnetiknya ini, yaitu kaidah tangan kanan, yang mana dirumuskan dengan IBF. I ini B ini untuk medan atau kuatnya arus, maaf, atau besarnya arah gaya Lorentz. Dan I untuk kuat arus, dan F ini gaya yang bakal bereaksi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pun elektromagnetik ini juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dimanfaatkan dalam
bentuk generator, yang kedua yaitu trafo atau transformator. Selanjutnya yaitu rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik ini merupakan rangkaian yang diaplikasikan dari adanya listrik, magnet, dan elektromagnetik tadi. Dalam rangkaian elektronik ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Sebelumnya, komponen dalam elektronik ini merupakan alat-alat pendukung suatu rangkaian listrik agar dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk komponen aktif sendiri, ini mencakup satu, yaitu komponen transistor, yang mana merupakan komponen yang memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam rangkaian listrik maksudnya, karena berfungsi sebagai penguat arus di dalam rangkaian. Yang kedua yaitu dioda. Nah, dioda ini juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam komponen elektronik, yang mana dioda digunakan untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang ketiga yaitu IC atau Integrated Circuit, yang mana ini merupakan kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang membentuk em, atau yang menyusun komponen elektronika. Dan yang keempat yaitu relay atau saklar yang berfungsi untuk mengontrol arus listrik yang masuk dan yang keluar. Yang kedua yaitu komponen komponen pasif atau komponen yang tidak bergerak. Yang pertama yaitu kapasitor. Nah, kapasitor ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik di dalam muatan, yang mana muatan di dalam komponen ini disimpan dalam waktu yang relatif, sehingga ada juga yang menyebut bahwasanya kapasitor merupakan sebagai kondensator atau tempat menyimpan arus listrik. Yang komponen yang ke pasif yang selanjutnya yaitu induktor, yang mana induktor ini berfungsi sebagai pengatur frekuensi, sebagai alat penyambung dari rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Dan komponen yang terakhir yaitu transformator. Transformator ini berfungsi atau digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan input dan output yang digunakan dalam proses atau dalam rangkaian elektronik, sehingga memiliki peranan yang sangat besar di dalam rangkaian elektronik atau dalam membentuk rangkaian elektronik. Nah, jadi teman-teman semua sudah paham kan bagaimana sejarah listrik, komponennya, rumus-rumusnya, bagaimana magnet itu dibuat, macam-macam magnet, terus pengaplikasian antara magnet dan listrik sehingga menghasilkan hukum atau kaidah tangan kanan atau juga disebut dengan gaya Lorentz, dan pengaplikasian dari ketiga komponen tersebut digabung menjadi sebuah rangkaian elektronik dengan beberapa komponen-komponen pendukungnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.